Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Arientawati, calon guru penggerak Angkatan 6, asal dari SMA Negeri 1 Jabung, Lampung Timur. Kali ini saya akan memaparkan beberapa hal mengenai intisari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Siapa tak kenal Ki Hajar Dewantara? Yaitu tokoh pendidikan, tokoh sentral dalam perkembangan pendidikan Indonesia, yang pemikiran-pemikirannya pada konteks pembelajaran dalam perkembangan pendidikan di Indonesia telah dijadikan dasar dalam mendidik anak Indonesia. Ada 3 pokok yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan dunia pendidikan ini. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Guru lebih menekankan keterlibatan, keaktifan, dan interaksi siswa yang lebih banyak. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka pembelajaran akan lebih bermakna. Siswa akan lebih paham secara mendalam terkait materi-materi yang mereka pelajari. Selain itu, melalui proses pembelajarannya, siswa perlu mendapatkan nuansa dan suasana yang menyenangkan, aman, rasa dicintai, berharga, dan tentu saja mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka senangi. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menegaskan dalam filosofinya bahwa seorang pendidik adalah penuntun. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sudah memiliki bawaan, sifat, watak, karakter, bakat, minat yang berbeda-beda. Sehingga sebagai seorang guru tidak bisa untuk menghapus bawaan yang sudah dimiliki. Tetapi hanya bisa menuntun siswa tersebut untuk mengembangkan apa yang memang sudah dimilikinya. Kodrat zaman yaitu sebagai seorang guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Tetapi tidak lepas dari norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Pokok pikiran yang ketiga yang menjadi dasar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Sebagai seorang guru, strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar yang baik untuk yang saya lakukan serta saya sebagai guru bimbingan konseling antara lain yang pertama yaitu membuat rencana layanan bimbingan klasikal yang berisikan
yang nantinya akan digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Isi dari rencana layanan bimbingan klasikal antara lain yaitu yang pertama, membangun hubungan baik dengan peserta didik, yaitu yang pertama dengan mengucapkan salam untuk membuka kegiatan pembelajaran disertai dengan doa, lalu bisa dilanjutkan dengan menanyakan kabar, menanyakan apakah masih semangat belajar, dan pertanyaan-pertanyaan ringan lainnya untuk membina hubungan baik dengan peserta didik. Selanjutnya, untuk mencairkan suasana, maka di sini saya akan memberikan ice breaking kepada peserta didik. Tujuannya adalah agar dapat selain melenturkan tubuh, juga untuk supaya peredaran darah semakin lancar, dan juga agar bisa membuat kelas menjadi tidak membosankan. Setelah selesai ice breaking, maka mulailah kegiatan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu membuat kesepakatan kelas yang dibahas bersama-sama. Kesepakatan kelas dibuat, setelah itu kegiatan pembelajaran yang selanjutnya yaitu dengan yang diharapkan. Guru, saya menjabarkan tujuan pembelajaran secara umum, barulah beralih ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti di sini yang saya lakukan adalah membuat kelompok atau membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Yang tujuannya di situ nanti adalah diskusi kelompok. Ada masing-masing kelompok akan diberikan tugasnya masing-masing. Setelah selesai didiskusikan, maka tugas kelompok selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi, dan untuk kelompok yang lain menanggapi. Disitulah akan terjadi interaksi antara peserta didik. Disitulah akan terlihat siswa aktif dalam menanggapi apa yang menjadi tugas kelompok teman-temannya. Begitu seterusnya. Setelah selesai penutup, maka yang dilakukan adalah merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah didapat peserta didik di pembelajaran hari ini? Apa yang ingin dilakukan? Dan sebagainya. Setelah itu akan dilakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pembelajaran agar ke depannya pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itulah tadi strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Salam calon guru penggerak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.